terbentuknya proton dan elektron itu terbentuknya atom-atom dan dari sekian atom-atom yang saling tarik menarik itu akhirnya terjadi ledakan yang namanya Big Bang. Nah, Big Bang itu ya namanya bentuk cahaya yang menyala. Nah, yang mana kalau di acara kok berdoto artinya nomplok nyala atau urip atau hidup. Berarti ya Mas Tinus ya, untuk langkah awal orang-orang untuk berspiritual memang harus mengenal dirinya lebih dulu. Karena kan memang di beberapa agama juga mengatakan kenalilah dirimu maka kamu akan mengenal Tuhanmu. Nah, kalau menurut Mas Tinus ini step untuk mengenal diri itu seperti apa Mas Tinus? Itu tadi ya pertama terpolongnya, kedua terpolongnya. Pokoknya menyendiri dengan introspeksi tadi. Dan modalnya itu jangan berdasarkan keinginan atau ikut-ikutan, tapi dari kesadaran diri dan rasa tanggung jawab. Kesadaran diri apa? Karena kita hidup itu ada yang menghidupi, ya nggak mungkin kita bisa hidup tanpa sesuatu yang bisa menghidupi kita. Nah, biar kita tahu sesuatu yang bisa menghidupi kita, kita harus sadar, bangkitkan dari kesadaran diri kita. Dan kesadaran diri kita harus bisa memahami diri kita sendiri, yaitu dengan introspeksi. Mungkin di dalam keheningan, di saat kita sendiri lagi ngalamun, ya kan? Iya, betul. Di saat kita punya masalah, jangan kita masuknya ke emosional. Kira-kira ada kekurangan nggak dalam diri saya? Evaluasi diri. Kadang-kadang kita lebih menyalahkan orang keadaan, lebih menyalahkan orang lain, tapi sebelumnya tidak evaluasi terlebih dahulu. Jadi kebanyakan kita mengkambing hitamkan. Gitu. Nah itu kadang-kadang sifat rasa gengsi untuk merasa dirinya salah. Kadang-kadang seperti itu. Nah, sifat-sifat kegengsian itu harus dihindari. Karena kalau ketika orang mempunyai sifat kegengsian itu yang dikedepankan adalah ego. Makanya ketika orang sering kali mengedepankan ego, maka pertumbuhan kedewasaannya dia akan semakin sulit. Tapi ketika dia bisa menurunkan egonya dan menciptakan kerendahan hatinya, maka dia akan sangat cepat untuk memperbaiki atau memberikan pertumbuhan di dalam kepribadian diri. Ini tadi gambaran singkat Doto Sawolo. Sekarang lanjut ke Podo Joyonyo. Nah, tapi nyawa ya. Nyala. Kan jagat ini awalnya dari kosong menjadi ada, ya kan? Coroko yang sifatnya proton, neutron, elektron, sifatnya penciptaan, pemelihara dan peleburan dengan tiga sifat ketuhanan yang sebenarnya tunggal itu terwujudlah nyala atau urip. Nah, di dalam metafisika terbentuknya proton dan elektron itu terbentuknya atom-atom dan dari sekian atom-atom yang saling tarik menarik itu akhirnya terjadi ledakan yang namanya Big Bang. Nah, Big Bang itu ya namanya bentuk cahaya yang menyala. Nah, yang mana kalau di acara kok berdoto artinya nomplok nyala atau urip atau hidup, kan sama betul. Jadi gambaran Big Bang untuk semesta juga bisa tergambarkan Big Bang di dalam diri kita juga. Ya, akhirnya apa? Terjadi ledakan itu yang berbentuk cahaya. Kalau di agama yang namanya Sang Hyang Nur Cahya. Sang Hyang Nur Cahya. Makanya terbentuknya cahaya. Nah, Sang Hyang Nur Cahya itu adalah Sang Hyang Anwar yang disebut Sang Hyang. Nah, yang namanya atom dari kesatuan dari proton, neutron dan elektron itu yang disebut kalau di dalam sejarah agama itu yang namanya Sang Hyang Sik. Kalau di agama Nabi Sik. Nabi Sik ya. Ya, kalau di pewayangan atau Jawa Sang Hyang Sik. Sang Hyang Sik. Nah, Sang Hyang Sik itu putra dari Adam dan Hawa. Dalam pewayangan ya. Pewayangan. Lah Adam itu ya proton itu tadi. Neutron itu adalah mani. Lah elektron itu adalah yang namanya Hawa. Makanya di dalam
satu nukleus inti atom yang namanya nukleus itu di dalamnya ada proton dan neutron. Nah, proton itu sifatnya laki, yaitu Adam itu tadi, dan Adam itu membawa mani yang namanya mani ya mani kita. Makanya laki-laki punya mani atau yang namanya gen. Genetika yang menurunkan genetika kan laki-laki kan mani. Nah, kalau di Islam ada juga sih namanya wadi manikam. Nah itu. Nah di dalam pewayangan juga gitu. Akhirnya terbiak waktu kelahirannya Nabi Syed atau Sang Yang Syed itu gara-gara itu sebelumnya gini, Adam dan Hawa itu mempunyai banyak anak yang mungkin jumlahnya 80 berapa itu 42 pasangan. Nah tapi yang 20 pasangan itu istilahnya tidak mencapai tingkat kesempurnaan. Nah akhirnya pokoknya penggabungan yang anak yang jelek digabungkan anak yang biar aku berakhir yang lakinya jelek didapatkan yang wanita cantik, yang wanita cantik dapat yang laki-laki jelek, yang wanita jelek dapatkan yang laki-laki cakep. Nah itu bisa gabung-gabungkan gitu. Terus akhirnya Adam dan Hawa itu berantem kita. Ya, dengan pertengkaran itu terbentuklah yang sifatnya panas, emosional ya kan gitu. Dan dengan emosional itu Adam dan Hawa kalau di pewayangan Adam dan Siti Kowo. Kalau bahasa Hawanya di wayang itu Sipikowo. Nah itu karena pertengkaran timbul sifat yang memanas. Akhirnya Adam ini sayembara dengan si Hawa ini. Hawa ini merasa bahwa dirinya yang bisa menurunkan anak. Dan Adam juga merasa bahwa dirinya yang bisa menurunkan anak. Akhirnya dari hasil janinnya Adam dengan jagoannya dimasukkan pada cupu mani. Nah itu cupu mani itu maninya Adam itu dimasukkan ke dalam cupu mani, akhirnya bisa melahirkan Nabi Syed Sang Yang Syed. Cupu mani itu apa mas? Testis. Jadi penggabungan jagat ini jangan dengan jagat cilik ini sebenarnya. Nah kalau anak lelaki punya mani ya disimpan di testis. Kalau di pewayangan Adam memasukkan air maninya yang memang tirta amarta dimasukkan di dalam cupu mani astaginya. Akhirnya terpengaruh oleh panas tuh mas. Terlahirnya Sang Yang Syed atau Nabi Syed. Ya kayak kita terciptanya atom. Jadi awalnya kita dari atom. Ya, dengan atom itu terbentuk berapa bagian atom, akhirnya saling tarik menarik daya elektromatika yang atom itu terbentuklah ledakan. Nah, ledakan itu adalah sifatnya dua, non materi dan materi, fisik dan non fisik. Akhirnya terbentuk jiwa dan raga. Ya, jiwa ini kan cahaya loh mas, aura. Dan terbentuknya yang non fisik itu adalah jiwa, yang fisik adalah raga. Ya. Nah, di jagat gede begitu ada ledakan Big Bang mengeluarkan cahaya. Cahaya kan. Nah, dari cahaya itu terbentuklah pecahan-pecahan materi. Yang terbentuknya bintang-bintang dan semuanya itu. Nah, satunya berbentuk cahaya, bentuk bintang. Makanya di setiap elemen semesta ini mempunyai fisik dan non fisik. Jadi di dalam bumi ini juga punya jiwa yang berbentuk bayang-bayang dari bumi itu sendiri. Itu masuknya pada dimensi keempat atau 4 dimensi. Kita berada di 3 dimensi. Kita tidak bisa untuk menembus atau hidup di 4 dimensi. Tapi 4 dimensi bisa merajai dari 3 dimensi itu tadi, menguasai.
bahasa kekiniannya mungkinkah sama dengan energi? Atau beda? Misalkan gini, kertas kan 2 dimensi, Iya. ya kan? Ini kan 3 dimensi, masuk alam 3 dimensi. Iya. Jadi kan gambar ke kertas bisa nggak? Bisa. Kertas jangan gambar buat jenengan bisa nggak? Tidak bisa. Nah, sama aja kita ke dimensi 4. Kita nggak bisa melakukan tindakan yang ada di dimensi 4, tapi dimensi 4 bisa melakukan menguasai apa yang di dalam kehidupan 3 dimensi tadi. Nah, makanya kan di diri kita juga ada 2 dimensi yang namanya bayang-bayang kita sendiri. Nah, itu kembali pada pecahnya atom ya, bentuk ledakan yang namanya Big Bang. Akhirnya terciptalah cahaya dan materi. Percikan dari butiran-butiran materi alam ya, kayak bintang-bintang dan meteor itu akhirnya berkumpul menjadi satu membentuk bintang planet dan tata surya. Nah, terus kalau di pewayangan atau di agama Sang Yang Anwar, Yang Anwar. ya. Nah, di situ punya 2 anak, Sang Yang Anwar dan Sang Yang Anwas. Sang Yang Anwas ini yang sifatnya materi, Sang Yang Anwar yang sifatnya non materi. Kalau di pewayangan diarani Sang Yang Nurtaya karena berbentuk. Jadi Adam itu melahirkan anak 2, yang satu berbentuk manusia, yang satu berbentuk cahaya. Makanya disebut yang cahaya itu disebut Sang Yang Anwar atau yaitu Sang Yang Anwar ya. Itu namanya Sang Yang Anwas. Ya, Sang Yang Anwar itu bentuk cahaya. Akhirnya dia untuk mencari keabadian, dia menemui yang namanya yang malaikat asasin gitu tadi. Jadi artinya pewayangan itu sendiri punya filosofi atau pelajaran tentang kehidupan dari awal kehidupan. Iya. Bahkan sampai akhir. Wayang itu sebenarnya tinggalan leluhur kita dari Lemuria. Nanti saya jelaskan masalah ini. Memorian. Memorian. Kalau kita kangen tinggi ya. Kan itu tadi sampai yang cahaya kan. Yang artinya fisik dan non fisik, materi dan non materi. Makanya tubuh fisik kita tidak abadi. Yang kalau di dalam pewayangan yang Anwas itu tidak ikut abadi, kalau yang Anwas bisa ikut abadi karena dia meminum, yang laki ini meminum Tirta Amarta yang dibawa oleh Asasin ketika suku mani itu dibuang oleh Dan itu jadi nurun ke genetika itu. Makanya laki-laki dan perempuan itu kebanyakan yang bisa muksa itu adalah laki-laki. Ya. Lalu kita yang bisa muksa laki-laki. Karena perempuan punya halangan. Makanya itu. Nah, akhirnya terbentuklah yang namanya elemen fisik dan non fisik. Nah, pecahnya ion del terbentuklah ion dan sel. Kalau bahasa metafisiknya terbentuk ion dan sel. Ion itu sifat non materinya, sel itu yang untuk pembentukan materi. Kalau ion itu pembentukan ruh. Nah, pembentukan ini saling yang fisik dan non fisik saling melengkapi. Akhirnya terbentuk darah terbentuk dari cairan. Dan terbentuknya 4 unsur alam dan dicampuri oleh ion. Akhirnya dari pencampuran ion dan sel ini terbentuklah tubuh kita ini. Ada mata, ada telinga, ada rambut. Dari terbentuknya kumpulan sel. Nah, akhirnya terbentuk raga. Tapi raga kita tidak abadi. Yang abadi yaitu Sang Yang Anwar itu yang berbentuk sifatnya fisik atau cahaya. Makanya jiwa kita ada. Jiwa kita tidak pernah mati. Tapi raga kita bisa gotong itu nanti sampai gotong ini nanti baru gotong dan ini penggabungan ono coroko, metafisika, ilmu pewayangan dan menurut sejarah agama.
kan gitu. Ini kita kupas dari segala sisi ya, memang. Terus pokoknya nah gini kan tadi udah sampai sifat coropo ya, peledakan akhirnya menyala, tolak artinya nyala hidup. Betul bentuknya itu akhirnya kita mengalami suatu penderitaan hidup. Nah, ini karena memakan buah koldir, nah, ada bahwa memakan buah koldir itu melanggar, karena sifatnya tidak abadi, dan abadi itu harus bisa ada keselarasan. Jadi kita itu punya dua sisi kehidupan, yaitu fisik dan non fisik. Nah, antara fisik dan non fisik itu harus bisa diselaraskan. Nah, itu fungsinya seperti itu. Kita menselaraskan tubuh fisik kita dengan non fisik. Kita mengenai itu sedulur kembar. Sedulur kembarnya itu cermin kita sendiri, cahaya kita sendiri, yang wujudnya kayak kita sendiri. Digarani bumi bisa. Ini kalau dalam bahasa saya menyebutnya ada 3 tahapan untuk mengenal kesadaran tadi, kesadaran jasad, kesadaran jiwa, kesadaran ruh. Nah, betul. Nah, makanya dengan adanya ion dan sel terbentuklah ruh. Nah itu. Nah, ruh itu wadahnya apa? Ruh itu akan bisa menempati raga ketika raga itu ada nyawa. Dan nyawa itu terbentuknya dari apa? Pergerakan 4 unsur alam di dalam tubuh kita: air, api, angin, dan udara. Nah, makanya yang menjadi penggerak adalah jantung. Ketika jantung ini bergerak, ada pergerakan 4 unsur alam yang membentuk pergesekan dari gerakan 4 unsur alam ini, terbentuklah nyawa. Dan nyawa ini untuk wadah roh. Makanya roh itu sifatnya, makanya di dalam setelah lahirnya Sangyang Anwar, ya kan? Sangyang Anwar itu kan Nabi Sangyang Nur Rasa, Sangyang Nur Cahya itu. Nah, Sangyang Nur Cahya itu malah mempunyai anak yang namanya Sangyang Nur Rasa. Iya kan? Nah, itu dari jiwa itu kita dari ion membentuk ion. Nah, ion itu membentuk darah itu roh atau rasa. Ya. Makanya dari Sangyang Nur Cahya melahirkan Sangyang Nur Rasa. Nah, rasa itu kita bisa merasakan ini kok bentuknya kotak, ini kasar, ini halus, terasa. Jadi semua pendengaran kita menggunakan yang namanya rasa. Rasa itu rasa bisa melewati penglihatan, rasa melewati jenjang telinga kita, rasa melalui lidah kita, kulit kita, ya kan? Dan penciuman kita itu melalui rasa. Tanpa kita punya rasa yang namanya roh itu tadi, kita tidak bisa merasakan apa-apa. Makanya ketika jari kita ditali oleh karet dengan kencang, tidak ada aliran berdarah, maka kita tidak bisa merasakan apa-apa, mati rasa. Nah itu berarti secara garis besar sebetulnya yang melihat ini bukan mata, rasa itu. Yang mendengar ini bukan kuping. Mata hanya alat untuk melihat. Nah, alat untuk media penerima rasa itu tadi. Berarti ada yang lebih dalam, siapa yang melihat dan siapa yang mendengar.